Di Mas, di sini kamu mau mencoba menerangkan soal apa coba? Fraktal Mandelbrot set. Apa itu? Ini fraktal. Oke. Coba. Bentar, aku lihat dulu ya bentuk aslinya. Bentuk aslinya seperti ini. Oh, bentuknya bagian sini kayak bokong. Iya. Tuh. Terus kalau dilihat di sini, kalau di zoom ada lagi fraktalnya. Cuma lebih kecil aja. Terus nanti ini di ujungnya ini ada lagi. Karena itu lop sih. Dan terus sampai tak terhingga. Kayak lop. Enggak, pertanyaan Ayah tuh gini. Kan itu kayak semacam cuma gambar-gambar gitu toh. Terus fungsinya buat manusia apa kok diteliti kayak gitu? Membuktikan bahwa matematika itu bukan tentang angka. Ya terus? Bentuk ini rumus matematika jadi gini nih. Ya. Rumus matematika? Jadi gini, bentuk yang luar biasa kompleks. Loh, ini kamu menciptakan ini? Bukan, ini Mandelbrot yang menciptakannya. Mandelbrot itu siapa? Itu nama orang, jangan kira kentut ya. Oh, maaf. Itu bagus loh Mas. Kayak memang terstruktur loh ya. Padahal ini cuma rumus matematika. Rumus. Kalau saya lihat sih bentuk ini. Oh iya ya. Otak Ayah baru nyambung. Kamu bilang kan matematika itu adalah bentuk bukan angka. Ternyata kalau diwujudkan itu jadi seperti ini ya rumus matematika itu. Bentuk yang sangat rumit dan kompleks. Mereka belajar dulu. Terus motherboard tuh siapa? Nah, coba lihat. Ini ada bohlam, di dalam bohlam ini ada lagi bulatan yang di depan. Terus ini ada lagi. Ini dilihat masih ada sedikit panjangkan. Ada lagi. Itu panjangkan ini ada lagi. Dengan pola yang sama. Ada lagi dan seterusnya sampai tak terbatas. Oh my god. Nah, ini terbentuk itu dari rumus atau dari apa? Kalau kamu kan bilang tadi ini adalah pembuktian kalau matematika itu bentuk. Ini cuma rumus. Rumusnya itu dibuat seperti apa? Maksudnya dikali atuknya. Rumusnya itu Z sama dengan Z kuadrat plus C. C itu angka imajiner. Oh. Untuk nilainya kalian cari tahu sendiri. Oke. Enggak, maksudnya itu diapakan? Di penggambarannya seperti apa? Coba jelaskan. Misalnya ini kita pilih titik di sini ya, yang ada warnanya biru ini. Terus nanti saat kita bikin salinannya Z, terus kita nyala, terus kita pencet, terus Z itu akan berputar beberapa kali, terus terbang ke tak terhingga. Itu kita membelinya warna. Lalu untuk warna ini, bagian tengah itu akan terus berputar-putar orbit Z-nya. Jadi itu kita membeli warna putih. Tergantung warna apa. Oh, terus ini kok bisa terbentuk? Ini orbit Julia ini. Orbit apa? Julia set orbit. Sebentar, Ayah terus terang nggak ngerti. Kalau di mata Ayah itu cuma gambar-gambar aja, maksudnya nggak ada pembuktian. Kayak gini kan cuma gambar-gambar dan kayak pola yang dibuat bagus. Bukan weh. Mau kita pilih titik manapun di fraktal ini yang berada di bentuk ini, hasilnya akan tetap sama orbitnya. Itu continue orbit. Terus misal kita pilih titik ini ya, berarti kita pilih salah satu titik di fraktal ini dan suaranya akan tetap sama. Ini juga fraktal tau lo, Julia set ini. Beda-beda atau pola itu namanya? Kok tadi kamu bilang yang apa, sekarang Julia set, sekarang ini Mandelbrot, tetap Mandelbrot. Ini kapal terbakar. Oh, bentuknya seperti kapal. Oh, setiap kamu sama kalau di zoom ini ada pola yang keren di sini, kayak rumah-rumahan, kayak rumah. Dan ini orbit Julianya. Terus terang Ayah nggak ngerti Mas. Soalnya Ayah dulu sekolah nggak dikasih pelajaran kayak gini. Lucu banget polanya.
Jadi gini dong. Delok Deka. Setengah doang lagi. Tapi ini kalau gini jadi apa sih? Mirip Infinity nggak? Enggak sih. Malah miring. Apa ini? Nah terus itu motherboard atau siapa itu neliti ini buat apa? Ya untuk membuktikan bahwa matematika itu bukan tentang bentuk, tapi bukan tentang angka, tapi tentang bentuk. Mas Deva, kamu kok bawa sampel daun ini? Kamu mau coba menerangkan kepada ayah soal apa coba? Ini adalah potongan kecil daun, dan kalau dilihat di situ itu ada pola bercabang. Oh di sini lah kelihatan Mas, sini loh. Itu ada pola berulang yang tak terbatas. Itu kan ada selat super duper tipis yang meniru pembuluh darah jantung. Dan dia menyalurkan nutrisi ke setiap bagian dari tanaman. Ini masuk pola ini sama dengan yang di jantung atau paru-paru? Sama, karena alam itu bersifat acak. Dan walaupun tetap ada pola berulang, tapi tidak akan pernah sama. Tidak ada pola yang sama. Kecuali satu jenis fraktal. Kecuali fraktal. Fraktal itu selalu sama. Kayak ini kan ada cabangan. Di dalamnya ada pola cabangan lagi. Dan di dalamnya ada cabangan lagi. Dan seterusnya sampai sekecil. Sampai batasnya. Maksudnya pola itu akan berulang terus menerus sampai tak terbatas gitu? Itu sampai ukuran atom. Oh itu yang dimaksud dengan pola apa tadi fraktal. Terus sebenarnya pola itu pola apa sih, yang bersifat apa atau? Itu pola yang terbentuk kayak misal kita punya 3 segitiga. Kita punya segitiga dari 3 titik. Lalu di segitiga itu kita tulis angka 1 2 di titik A B C 1 2 3 4 5 6. Jadi di titik kita pilih titik awal di pola acak. Misal di tengah-tengahnya ini ya. Terus kita gocok dadu, dan kalau kita mendapatkan pola sekitar angka 6, berarti kita harus menggambar setengahnya dari pola yang ada angka 6 tadi. Dan kita harus ulangi proses itu ribuan kali, dan kita akan mendapatkan bentuk segitiga yang berulang. Oh, berarti sebenarnya semua yang terjadi di alam semesta ini bukan apa namanya? Bukan acak ya, tapi terstruktur sebenarnya seperti itu. Mas ada polanya gitu ta? Dan matematika itu sebenarnya bukan angka, tapi terus bentuk. Kok bisa? Karena kita menggunakan angka untuk mengukur bentuk. Kayak misal 1 mm, 2 mm itu kan hubungannya sama bentuk. Tapi itu juga pakai nilai matematika. Berarti matematika tuh aslinya bentuk. Dan apa sih itu namanya, pola-pola apa sih itu namanya? Yang mana rumus? Bukan pola-pola itu loh, yang apa sih itu namanya, yang buat kalau kita mau gambar gitu? Busur. Bukan. Apa? Aku ingat 3. Pola apa Mas? Geometri. Geometri itu adalah bagian dari matematika. Dan geometri itu tentang bentuk. Jadi matematika itu sebenarnya bentuk, bukan angka. Kok ayah baru dapat informasi ini baru sekarang sih Mas? Aduh sakit. Kamu sarapan? Kumat lagi. Oh iya sudah dulu. Mas Deva. Apa? Saman tahu toh pesawat terbang itu? Tahu. Kira-kira kamu pengen gak sih mencoba merasakan naik pesawat? Pengen. Tapi kenapa? Tiket pesawat mahal. Ratusan triliun. Umpama punya kesempatan, ayah punya rezeki, kamu tak ajak naik pesawat ya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal pesawat, sebenarnya pesawat itu bisa terbang menggunakan baling-baling atau apa sih itu? Itu mesin jet. Yang di samping kanan kiri. Itu mesin jet. Tapi kok depannya kayak ada baling-baling? Lah itu baling-baling untuk mengkompresi. Ada kompresi tahap awal yang paling lemah, yang di depan itu. Terus di dalamnya ada serangkaian baling-baling panjang untuk mengkompresinya lebih kuat lagi. Dan lalu akan dibakar memutar turbin di bagian belakang yang akan memutar baling-baling di depan tadi.
lalu akan didorong keluar gasnya untuk membuat pesawat maju dan diterbangkan oleh sayap. Oh, walaupun pesawat komersil itu juga pakai mesin jet. Yang pesawat penumpang itu? Oh, Semua jenis pesawat kecuali pesawat mesin baling-baling. Oh, sebentar. Berarti sebenarnya pesawat bisa terbang itu karena daya dorong atau daya angkat sih? Daya angkat. Tapi daya dorong juga. Daya dorong yang menciptakan daya angkat. Oh, berarti daya angkat yang dari apa? Baling-baling. Sayap itu. Oh, kok jadi baling-baling sih? Iya, berarti. Tak. Oh iya, berarti serumit itu ya. Umpama kamu dikasih kesempatan bisa naik pesawat, kamu pengen nggak melihat kecanggihan? Pengen. Kecanggihan dari apa namanya? Sistem pesawat. Siapa yang nggak mau coba? Aku mau pasti.